Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Hairunisa dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sediaan farmasi di fasilitas kefarmasian. Nah, penyimpanan ini memiliki tujuan untuk menyimpan obat yang bermutu, baik, dan siap didistribusikan. Yang kedua, menampung obat rusak. Yang ketiga, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menjaga ketersediaan. Nah, syarat dari penyimpanan ini antara lain aman, memenuhi syarat farmaseutis, dan tertib administrasi. Lalu, untuk penyimpanan ini memiliki prinsip FIFO atau First Expired, First Out, dan FIFO atau First In, First Out, di mana sediaan farmasi disusun dengan barang yang masa kadaluarsa atau diterima lebih awal harus digunakan lebih awal, sebab umumnya yang datang lebih awal juga diproduksi lebih awal, dan masa kadaluarsanya pun lebih awal. Nah, dalam penyimpanan ini terdapat 3 sistem, antara lain alfabetis, lalu bentuk sediaan, itu kita lihat berdasarkan bentuknya, seperti tablet, sirup, salep, tetes mata, dan suppositoria, dan kelas terapi obat seperti analgesik, diabetes, ataupun hipertensi. Lalu untuk prinsip dan sistem penyimpanan, kita harus memperhatikan suhu, kelembapan, dan cahaya. Untuk suhu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada suhu kamar, yaitu sekitar 25-30 derajat Celcius. Yang kedua suhu sejuk, sekitar 8-15 derajat Celcius. Dan yang terakhir suhu dingin, yaitu sekitar 2-8 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan dibagi menjadi 2. Ada kering, yaitu kurang dari 65%, dan lembab, yaitu 65-80%. Lalu untuk cahaya, kita harus memperhatikan baik terlindung dari cahaya matahari ataupun peka terhadap cahaya. Lalu untuk penyimpanan, biasanya kan kita menyimpannya di gudang. Nah, gudang ini kita harus memperhatikan letak dan lokasi dari gudang tersebut. Biasanya harus berada di antara daerah distribusi, memiliki fasilitas listrik, air, dan jaringan telekomunikasi, serta ukurannya memadai dan aman. Lalu, perhatikan juga struktur fisik gudang, desain gudang, organisasi pengelola gudang, prosedur pengeluaran, efisiensi kerja gudang, penyimpanan dan kontrol stok, keperluan untuk tiap unit pelayanan kesehatan, serta penanganan khusus barang yang membutuhkan perhatian stabilitas. Nah, biasanya untuk desain gudang ini diatur sehingga memudahkan proses pemindahan, memiliki sirkulasi udara yang baik, lantainya mudah dibersihkan, obat ditempatkan di rak obat, ditata sesuai sumber dana atau bentuk sediaan, atau bisa juga berdasarkan alfabetis maupun efek farmakologis. Lalu terdapat penyimpanan khusus, freezer, ruangan pendingin, lemari es, dan lemari narkotika. Lalu penyimpanan khusus untuk bahan yang mudah terbakar, tempat terpisah, ventilasinya baik, dan dilapisi bahan tahan api. Lalu yang terakhir, gudang ini harus memiliki alarm asap dan alat pemadam kebakaran. Nah, ini ada desain gudang. Ini terdapat desain gudang dengan arus garis lurus sederhana, di mana untuk barang diterima lewat depan, dan untuk barang keluar melewati pintu belakang. Dan barang disusun berdasarkan dari yang lambat, sedang, dan cepat. Nah, barang yang keluarnya cepat harus ditempatkan dekat dengan pintu keluar untuk memudahkan distribusi. Lalu yang kedua ada gudang arus U, di mana pintu masuk dapat terletak di sebelah kanan. Lalu nanti akan membentuk huruf U dan pintu keluar terletak di sebelah kiri. Lalu yang ketiga ini ada gudang arus L, di mana bentuk gudangnya seperti huruf L, bisa dilihat di layar. Nah, terdapat hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan sediaan farmasi. Yang pertama, obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Yang kedua, bila dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi.
dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Yang ketiga, wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat, semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Yang terakhir, tidak ada makanan dalam lemari es sediaan obat atau bahan obat. Lalu, pisahkan obat yang termasuk high alert dan pisahkan obat yang termasuk sitostatistika. Nah, selain itu harus hati-hati. Obat dengan nama yang sama, dengan bentuk kemasan yang sama, obat sama dengan kekuatan yang berbeda. Lalu perhatikan juga struktur organisasi, yaitu pengaturan tugas yang jelas, serta siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan di gudang. Lalu untuk pengeluaran barang, menggunakan prinsip FIFO, administratif. Dan peningkatan efisiensi, yaitu suasana kerja, alur kerja, dan adanya supervisi. Sekian materi tentang penyimpanan sediaan farmasi di fasilitas layanan kefarmasian. Semoga materi ini dapat berguna ke depannya. Terima kasih.